Blacklist. Dan ini Wise, quotes-nya dia bilang bahwa dia percaya diri untuk memenangkan M4 World Championship. Alright, dan itu dia. 1000% percaya diri. 1000% percaya diri, tapi ingat Profesor KB, Aha. overconfident itu berbahaya. Berbahaya. Untuk siapa? Dirinya itu Diri sendiri. sendiri. Betul, sesuai dengan beberapa quotes juga bahwa lawan terberat adalah diri sendiri. Betul. Itu dia Pak Bulung. Karena itu juga yang bikin ragu kadang di luar sana loh. Ya. Lo pernah gak sih kepikiran ntar kita ke depannya bisa nggak ya nafkahin orang yang kita sayangin, Wow. ngasih makan orang yang kita sayangin. Wow. Kenapa? Karena kadang kita ngasih makan ego sendiri aja belum mampu loh. Benar. Sekarang itu bukan zamannya ego, Jadi zamannya realistis. Mau lu ganteng, mau cantik asal mapan, ya terima aja. Iya, kalau menuhin ego sama aja kayak menuhin ekspektasi. Ujung-ujungnya cuma nyakitin diri sendiri dan malah hadir penyesalan di kemudian hari. Makan tuh nasi, jangan gengsi. Pantun. Cakep. Harit di band, Akai di band. Lolita sudah diamankan, artinya akan ada area of effect. Karena buat sekarang yang tersisa untuk melawan Fredrin, apakah akan menuju kepada Baxia? Untuk frontliner tambahan? Nah, ini akan ada hero gold lane yang mungkin bisa nge-burst bisa Lunox lagi. Oh enggak, Brody lagi. Brody oke. lagi Yang dengan pasti Kaja pick off, follow up Kadita. Lilia. Kadita. Di band. Oh iya, Kadita. Lilia yang tersisa untuk Sanji, kalau misalkan mau main pick off yang kejam, lebih kejam, Sanji bawa Selena bisa untuk di area mid lane. Enggak, jangan main Selena sih, Prof. Iya, karena dua hero depannya kan yang mengerikan sebenarnya. Terlalu ini banget, terlalu lack of defensive ketika dia Ya. berada di team fight. Oh, Gusion? Oh, ini Sanji Gusion? kalau nggak Gusion, Julian Broy. Julian oke banget, bahkan ada Valentina sebenarnya untuk sekarang. Atau kalau mau main late game, Xavier juga masih ada. Dan menurutku pemilihan untuk Gashen, mid lane untuk Gashen, saat ini kayaknya Gashen! terlalu banyak. Dan Gashen akan muncul. Pick dari Gashen. Ini, Akhirnya Gokil. pick Ini dia. pertama. gokil. hey bro, totalitas ofensif bertahan bukan jawaban ketika kita melawan seorang Blacklist. Kenapa Gashen? Karena early damage dari seorang Incandescence Sanji bisa numbangin si apapun. Iya, dan tapi jujur ketika melihat adanya Yuzong, ini bisa sedikit mematahkan bagaimana skenario permainan pick off daripada teman-teman Iko. Tapi di satu sisi, aku malah takut. Karena Apa? tidak ada cover loh di belakang, hanya ada Lolita saja untuk Sanji nantinya. Ketika Incandescence-nya connect dan ada Petrify di sana, ini yang bakal dimakan adalah Haji sendirian. J2R, jujur aku seneng banget melihat adanya Gashen. Kenapa tuh? Aku Karena kaget. apa? Karena ini adalah hero assassin ditaruh di mid lane yang udah lama nggak keluar. Betul, Iya. apalagi udah di nerf. Dan adalah hero mekanik yang kita tahu. Para pemain Indonesia, pemain luar negeri, manapun itu, ngeliat hero-hero yang PSN. Aduh, Ah, bentar nih mekanik gua ini. ngeliat Ukti dulu nih, Bentar, Ji. bentar. Hero, Uti, mau hero jangan- PSN, mau bentar gua Ukti dulu, Bentar, Ji. Kakak Uti jangan senyum tolong. Kenapa? Lebih adem daripada Ubin Masjid. Please jangan senyum, aku jadi sayang nih. Wah, Ya ampun. Kenapa senyum nggak boleh? Apa? Padahal senyum itu ibadah, Pak. masalahnya dia belum senyum aja kita udah jatuh hati Pak. Gimana senyum? Ya Ngomong-ngomong masalah ampun. ibadah, ayo dah ibadah bareng. Loh, iyo, buat ibadah. Itu dia, ultimate dari Papulung. Oke, ibadah bareng. Aku siap jadi imammu. Oke, kita menuju ke arah land up down. M4 World Championship kali ini berada di posisi Eko dengan 2 poin yang sudah mereka amankan dan M4 start. Gusion the bot in M4. Ini dia pertama kalinya di M4 dan bahkan ini digunakan oleh Sanji berada di arah mid lane dengan Petrify. Oke, Sanji with Petrify. Benny Kitty dengan Brody ya tetap di bawah pertempuran antara Lapu-Lapu dan Yuzong ini. Pengen banget gue lihat nih. Bocil Sanford nih. Akan squad apa lagi dia? Ya, tapi jujur melihat satu buah sword spike yang begitu luar biasa dari Sanji tadi ke arah bagian area dari bushnya, benar-benar membuktikan bahwa kepekaan mereka terhadap map ini sangat luar biasa ya. Oh My Venus gak kelihatan, mereka cek semua map. Mereka cek semua koridor agar tidak ada yang ketinggalan untuk informasi penting ketika nantinya Blacklist menghilang dari area peredaran map. Edward menjadi masalah menurut Profesor kami dan itu menjadi jawaban yang benar. Tapi permasalahannya gini, yang diincar Edward cuma ada satu orang, Apa itu? Pak Benny. Pak Benny. Nah Pak Benny beberapa belakangan ini dia tidak pernah hadir di dalam tim fight. Dia pasti berada di dalam rumput.
posisinya tidak terbuka. Biasanya Edward ini akan mengincar satu buah mid laner, sedangkan Sanji sendiri semakin lo kejar, berarti lo ngejarnya ke belakang dari tim Blacklist Internasional dong. Yap, jarang ya bro. Ini adalah strategi yang bisa dibilang cukup jarang. Dimana kita untuk dari Marksman, lu Marksman ikut war terus. Ikut war terus, stigma seperti itu kan. Tapi dengan ada Pak Benny, orang war, dia sembunyi anteng. Yang lain darah sisa sedikit, it's time. Nah masalahnya itu kan tadi baru gold lane, sekarang ada 2. Wow. Ada mid lane Waduh. juga dan Coral TZ mengambil 1 buah turtle yang begitu mahal. Turtle slain by UBS Gold, still turtle from KTZ. Again and again membuat Eko kali ini agak berada di posisi yang cukup lebih santuy. Ya itu pentingnya ketika kamu memiliki 1 skill damage dan langsung dipadukan dengan 1 Oh buah my god, dia pedas pada senjata Petrify Kame. First blood didapatkan oleh Eko dari seorang Edward. Yawi. Dengan seorang Yawi. Gak ada lagi yang bisa dituju. KCC versus everybody. Masih terlalu strong. Dan bakal lihat, Profesor KB gak ada Pak B ini. Mau gak mau ngincer Yawi. Sedangkan ngincer Yawi sama aja ngebuang source skill yang banyak terhadap roamer tim Eko yang sisanya tim fight-nya bisa dipegang oleh tim Eko. Sebenarnya dengan poin kill yang didapatkan dari Blacklist ini masih bagus buat Eko. Kenapa? Turtle ke arah mereka. Dan pertukarannya ini nggak adil banget. Roamer ditukar sama mid laner. Memang ini misi dari Yawi adalah tumbang sendirian di area depan di trade kill. Dan itu aja udah untung banget. Tapi untuk sekarang Haji dia harus build up perlahan-lahan karena Sanji sepertinya akan lebih cepat untuk mendapatkan item core-nya Genius One. Yap, itu dia dengan beberapa item part yang sudah terjadi. Tapi coba lihat, ada rotasi di bawah yang udah dilakukan oleh pemain dari Eko. Akankah mereka ke atas? Tidak. Tidak, berbalik lagi arahnya. Wave Mina di bagian tengah, diajar terlebih dahulu dan mungkin mereka akan menanti di area ini. Ya buat sekarang kalau misalkan melihat dari item Sanji selesai dengan 1 buah Genius One-nya. Ditambah dengan untuk Oheb dia akan secepat mungkin mengamankan sebuah item. My Venus, where are you going? Very cutie. Ini salah satu yang mungkin harus dipelajari. Iya. Trigger disiplin menggunakan short skill. Benar, karena kalau tadi dia torrent apart memory, itu Oh My Venus langsung buka Guardian Bulwark. Oke. Pasti langsung ada shieldnya. Satu itu. Kedua, laning phase-nya akan ditekan sama Oheb. Kenapa? Betul. Gue udah tahu lu gak punya torrent apart memory, lu gak bisa instant pick off gua, dan gue bisa ngebalikin posisi lo yang dimana lu sama gue sama-sama gak punya flicker. Ya, atau bahkan bisa dibilang sama-sama clear wave aja, jadi main aman. Tidak ada yang bisa dibilang mendapatkan kerugian-kerugian banget. Tapi Yawi, dia punya flicker sekarang. Dia bakal melakukan sebuah inisiasi sepertinya sesaat lagi Pak Pulung. Yap, Turtle Camp presented by UBS Gold sudah terlihat. Black Dragon Form akan landing ke arah mana? Coba lihat ada pertempuran di area tersebut. Oh My Venus masih diajar oleh Kaltersi. Dan juga ada Edward di area tersebut yang memang sudah landing. Dan di bagian belakang dari Num 16 yang masih bisa digagalkan. Hanya saja untuk kali Kaltersi yang bisa dihancurkan. Tapi dengan negation instant kill dan double kill berhasil didapatkan. Double kill. Itu daggernya nggak kena. Sanji. Dia tetap samperin, dia nggak pancing daggernya balik. Dia masuk ke depan. Dia sliding dan main petrify gamingnya. Gila nih orang. Sanji. Kalau iya, karena kalau lo player Gasen lo lihat, oh ini Ya, udah kena ya. ke arah Turtle. Oh oke, impossible to think untuk take down ke arah backline. Dia samperin daggernya, dia maju ke depan, slide ke depan, dia mainin petrify baru dia tarik dagger 10-nya. Dan itu dia individual yang mungkin cukup bisa dibilang sedikit berbeda. Double Sun, Sunford Sanji. Yang satu 16 tahun, yang satu 17 tahun. Wah, Kalian tuh. bisa bayangkan bagaimana jarinya bermain. Dia seumuran sama gue loh padahal. Tapi mekaniknya gue kalah jauh sama mereka. Sadar diri. Sadar. Bentar Ji, pulpen lu tadi lu lempar gak ada yang cedera kan? Mohon maaf nih. Mohon maaf nih gue mau mastiin aja nih kira-kira. Ya bisa dibilang agak sedikit emosional Ranger Emas ketika melihat gerakan dari Sanji yang begitu indah. Apalagi dipadukan dengan Sunford yang tadi membuka setup terlebih dahulu walaupun Coral TZ tumbang. Tapi untuk pertukaran dari Turtle-nya tetap didapatkan oleh Eko sebenarnya kalau teman-teman sadar. Dan untuk sekarang Yawi dengan Divine Judgment-nya mungkin akan menuju ke belah Haji. Wow, itu dia Federal Strike dan shutdown ada dilakukan. Namun untuk kali ini Sanjina walaupun udah menggila tapi Haji udah dibalaskan. Sunford di bagian belakang. Benar-benar menggila dan mendabrak. Defensif dari Blacklist Internasional. Ini dia, muncul 16 tahun yang bersinar di arah backline. Dan bahkan para pemain dari tim Blacklist itu harusnya terkejut terheran-heran melihat permainannya. BDKT, Wise, dipaksa retribution. Dan langsung ada damage instant dan memory membuat Wise lupa akan dirinya seorang juara bertahan yang sedang berada di dalam satu buah kapal yang hampir karam. Wah ini dia permasalahan utamanya ketika Eko ternyata memaksimalkan double sun-nya. Sunford dan juga Sanji untuk langsung jump in ke arah belakang. Oheb belum sempat merespon apa yang harus dia lakukan. Namun di satu sisi inilah dia sebuah pick-up juga tidak bisa dihindari lagi dari Oh My Venus. Itu lihat betapa damage yang instan
Sanji membuka itu semua. Sanford akan coba ditumbangin. The move coba dilakukan. Tapi shutdown didapatkan. Tapi smart move. Again and again. Double Sansan. Kali ini membuat tim dari Echo. Proud Echo Loud. Memporak-porandakan Blacklist International. Dan Yawi, pergerakan dengan konsilnya membuat siapapun di situ harus lebih aware lagi. Dan mereka pun harus mundur jauh ke belakang Prof. Hingga Alter Turret di area tengah senternya rubuh sudah. Terpleset dengan instant pick up dari top lane. Berhasil didapatkan oleh tim Echo bersama dengan satu masalah di arah bottom lane. Kali ini Phantom everybody, tapi Sanford is coming up. Halo Haji, where are you going? Mencoba untuk bertahan dengan damage yang instan dan bahkan Haji mencoba untuk mengecek para pemain dari tim Echo. Instant pick up didapatkan terhadap seorang Barry Kitty yang gak bisa selamat, tapi Sanji is coming. Sanji! Again and again. Instant pick up from mid lane Echo. Instant damage. Blacklist International Wah, menjadi rugi. waduh. Instant damage dari Gashan menjawab semuanya, ditahan oleh beberapa player dan dia menjadi satu eksekutor. Tapi untuk kali Aziza dilangkah kembali walaupun untuk Sanfordnya mungkin akan berkorban. Di mana Oheb di bagian belakang dengan damage yang dia berikan terus-terusan, tapi ternyata pasti bisa selamat dan Oh My Venus harus mundur. Gua bukan masalah team fight-nya. Tapi gimana rasanya coba dapetin satu buah Edward yang tidak berhasil dapatkan. Tapi gue lihat kalkulasi ketika seorang Sanford loncat dengan flickernya membuat moving dari Haji terperangkap di depan sana. Turun dari seorang Ferry Ferdiansyahnya dan berhasil ditumbangkan. Ya, dan itu Wings by Wings yang langsung dihentikan begitu saja untuk sekarang. Bahkan itemnya Haji belum selesai. Dengan Lightning Truncheon 5 kali tumbang. Where's the KDA machine? Where's the KDA machine? Ini benar-benar ditekan banget. Bro, bisa nggak sih gamenya biasa aja? Hah? Ini baru game 3, suara saya udah Gini. Jeffrey Nicole. Echo itu membawakan Kaja dan juga Gusion. Gimana caranya mereka bisa berhenti melakukan pick off, apalagi dalam keadaan winning condition. Mereka harus terus melakukan hal tersebut sampai nanti mereka ada di menit yang ke-13. Itu pick tertingginya maksimal di level 15. Bukan level, tapi di menit 15. Gimana? Terus. Putar kiri, Pak. Takut nabrak. Oh iya bener. Oke. Kalau itu kita bakal lihat Lord Camp by UBS Gold setelah data. Selamat datang Bapak Lone yang terhormat. Oke. Pendapat kembali dan Sorapat Memory berhasil ditumbangkan. Benny Kitty mencoba untuk sedikit melakukan decoying, mundur ke depan, nomor 14, kill spree, no falling out damage, dan bahkan semua all in terhadap seorang Benny Kitty. Benny Kitty still survive in the bottom lane. Oh my god, gimana caranya dia bisa bertahan seperti itu? 4 player menghilang dari Blacklist International. Di mana setup balikan mereka dibalikin, bro. Dan ini yang paling aku suka, kepercayaan tim. Satu sama lain ketika backup yang begitu cepat dari Echo. Langsung menjawab apa yang dilakukan sama Blacklist. Setup yang sudah begitu cantik, sudah begitu sempurna diluncurkan oleh teman-teman dari Blacklist. Namun sayangnya dengan satu modal item saja, Still Like Plate. Sisanya gak ada lagi. Warrior Boots dia langsung jual dan untuk sekarang lihat Vampire Melee-nya. Tiba-tiba dia punya lifesteal, tiba-tiba dia bertahan hidup apalagi dengan killing spree yang diamankan oleh Benny Cutie. Sesaat lagi mungkin kita akan melihat Wind of Nature atau bahkan Demon Hunter Sword untuk menumbangkan di depan karena Wise dan Edward kayaknya bisa langsung di meltdown. Wind of Nature. Karena dia target satu-satunya dari seorang Edward. Buat apa lagi kalau dia tidak memakai Wind of Nature? Benar. Dia dibandingkan memberikan soul damage yang cukup tinggi. Tapi lihat, Kartisi diperangkap oleh Sardisi. Tapi Sanjay gagal menancapkan dagger ke arah seorang Haji. Mundur ke arah belakang, kehilangan Kartisi. Pemain dari tim Blacklist International setidaknya mempospon atau menahan sedikit best turret mereka yang hampir dipecahkan oleh tim dari Blacklist International. Waduh. Bahaya banget. Oke, itu dia ditarik dari Bay Jaspan. Akankah dihancurkan karena untuk kali itu Nopan Memory langsung dikeluarkan tapi Sanjija langsung masuk. Sanjija benar-benar mendapatkan Karao Web satu damage dealer utama. Oke, Dwarja seorang diri, tak ada yang menemani. Dan bahkan Sanji masih mau lebih. Dari bottom lane dan mencoba untuk bertahan. Sanford is coming. Kali ini, where are you going, Edward? Where are you going, Edward? Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Yang berhasil membuat Blacklist International kehilangan satu-satunya orang yang bisa melakukan diving terhadap tim Echo. Sanji punya Winter. Itu momentum dia. Siapa yang akan dia hancurkan sesaat lagi? Wow.
Oke, Numi 19-nya gak kena pula, tapi sekarang ada Federation sedikit lagi dari Yawi yang berusaha untuk mundur, tapi Immortal pecah. my Venus. Akankah kali ini ada sebuah hal yang mereka lakukan namun miss? Dan benar, Sanford hilang. Venus save today. Hampir terjadi 3 point kill di depan sana, tapi Oh My Venus dia reflect. Guardian Bulwarks-nya dibuka, dan bahkan Sanford yang sudah terjun ke arah sana berhasil ditutup begitu saja. Gak bisa di following up dan tidak ada flicker Profesor KB. Wind of Nature jadi jawaban dari Benny QT dan ditambah dengan Winter Truncheon untuk Sanji. Membuat nantinya dia akan dive in lebih dalam ke arah Haji dan Oheb tanpa adanya keraguan-raguan. Dan untuk sekarang bagaimana cara untuk mengembalikan dari Blacklist? Tentu bermain berlima adalah jawaban. Apakah tapi damage-nya cukup? Karena untuk sekarang Echo build up perlahan-lahan menuju ke arah item defensif yang lebih jauh lagi. Dan hal ini kalau TZ bakal sulit untuk ditumbangkan. Ini menjadi satu buah pancingan. Kelihatan. Ada Wise di depan sana terlihat posisinya. Akankah akan ada happy birthday mereka menunggu momentum dari tim Echo. Kenapa? Dia belum masuk karena kartisinya masih jauh. Ini mereka akan debating di arah Lord yang mencoba didapatkan oleh tim Echo. Segera dia dapatkan untuk mendorong ke arah base mereka karena udah mulai masuk injury time untuk Oheb Power. Oheb udah bisa punya power di atas menit yang 15. Dan saat ini mereka harus mendapatkan Lord-nya. Tapi Wise tidak akan tinggalkan begitu saja. Serba konsil akan dibuka oleh Oh My Venus. Nomor 16 dibuka. Dan bahkan di sana masih ada satu buah Yawi mencoba mendapatkan seorang dijauhkan supaya retribution-nya didapatkan dengan instan. Winter Truncheon atau Winter Memory. Lepas Memory. Benny QT. Pak Benny nggak kenal santai. Instant pick up Yawi ditumbangkan dalam backline. Oh, triple stun. Ditangkap. Triple stun from Sanford. Tepakan monster kill. Looking for double kill. Looking for weapon. Ini bencana untuk Blacklist International. It's time to Bocil Sanford berteriak sekeras-kerasnya di luar sana. Karena begitu baik permainan yang dimiliki bahkan untuk kali ini Ohebnya akan gak bisa selamat. Oh my God. Dihancurkan sampai ke dalam. Tapi base-nya dan hancur semuanya. Lihat para penonton tenis Air Senayan mereka bergemuruh